Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini ada motor Mio ya, Mio yang sporty ya, Mio lama. Ini penyakitnya, ini motornya suaranya kasar Kang Bro ya, kayak gini ya. Saya contohin suaranya, karena Matic itu susah untuk menganalisanya, menganalisanya ya Kang. Suaranya kayak gitu Kang Bro ya, gembrocok. Wah, apa nih ini semua ya, suaranya kasar. Nah ya, suaranya Kang Bro. Nah, untuk Matic itu ya, Matic itu memang susah gampang ya, gampang susah, pokoknya susah menurut saya Kang Bro untuk menganalisanya. Karena gini Kang Bro, sistemnya Matic ini kan, mesin dari mesin depan ke belakang ini kan nempel jadi satu ya. Jadi apabila di bagian mesin depan misalkan suara klep bunyi itu, sampai belakang pun akan terasa suaranya Kang Bro. Piston misalnya, pistonnya beret kalah, terus bersuara ya, pistonnya bersuara, itu di belakang sini juga bunyi. Kadang kita itu langsung wah, oh ini mungkin rollernya, kampas gandanya apa dibuka, ternyata bukan ya kan. Karena itu susahnya Matic itu untuk cari penyakitnya, menganalisanya itu lebih susah daripada motor bebek biasa. Kalau bebek biasa, oh paling ininya langsung kita ke poin itu aja. Kalau Matic itu biasanya itu tetap ketemu penyakitnya, tapi banyak yang dibongkar, biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau ini analisa saya ini kemungkinan ya, suara kasar ini bagian depan ya. Kalau menurut saya itu bagian kamratnya, mungkin suaranya kayak kacak kayak suara kamrat, tapi di sini juga bersuara semua Kang Bro. Nah, biasanya kan kalau Matic itu kan, misalkan kamrat itu bunyi ya, karena dia kan terhubung ke belakang sini, jadi di bagian sini tuh kayak bunyi semua di bagian CVT ya. Biasanya nanti kita cek dulu, saya akan cek bagian kamratnya dulu aja. Kalau kamratnya masih kenceng, mungkin bagian lain, bagian CVT nya sini. Tapi biasanya kalau bagian CVT yang bunyi, misalkan roller rusak atau apa, itu di sini aja Kang Bro yang bunyi, tapi di bagian depan itu enggak bunyi ya. Di bagian sini itu bunyi, kemeraca atau apa itu bunyi, tapi di depan itu enggak ada suara. Kalau ini di sini ada suara, di depan ada suara, di samping sana ada suara, suaranya itu muter. Oke, sekarang saya akan buka dulu, saya lihat tutup sini ya Bro. Saya akan lihat cek tutup sini, nanti kamratnya kenceng atau kendor. Oke, dari yang pertama, kedua, pokoknya Mio yang jenisnya itu karburator itu sering mengalami nggak kuat nanjak, terus sering gasnya nggak bisa naik sendiri ya kan, itu terus mesin getar, suaranya kasar, itu biasanya itu ya. Nah, dan motor itu penyakitnya ada di motor ini. Biasanya orang itu kalau motornya ndak mau digas atau dianu ya kan, ndak mau saat itu motor itu ndak mau digas, ndak kuat nanjak, itu biasanya kayak sistem ice-nya kayak ininya ya, itu malah kebanyakan dilepas ya Kang Bro, disambungkan langsung dari ininya, ini langsung dibuntu, dibuang itunya. Itu sebenarnya menurut saya ndak efektif. Terus saringan itu kadang dibuka sedikit kayak gini contohnya ya, dia kalau ditutup rapat motor ndak bisa digas. Nah, itu permasalahan paling sering pada motor Mio. Terus karburator kayak gini tuh diganti punya air eking ya, itu juga ndak efektif karena sistem pengkabutannya itu berbeda ya Kang Bro, karburator skep dengan yang vakum kayak gini. Terutama untuk motor yang Matic. Kenapa Matic itu karburatornya besar? Karena motor itu kan nggak ada menggunakan transmisi ya, transmisinya otomatis, jadi penggunaan bahan bakar memang sedikit boros, makanya dibikin karburator yang besar. Kalau menggunakan karburator skep, apalagi kayak punya air eking, itu kurang efektif menurut saya ya. Karena pada motor
otomatis, skepnya juga dianjurkan yang otomatis. Jadi saat udara masuk, skep bisa buka dengan otomatis. Kalau menggunakan skep ya, itu kita tarik, skepnya ngenceng ya, maksudnya udara biar cepat masuk gitu ya. Tapi karena sistem kerja otomatis itu nunggu pergerakan puli, pergerakan roller itu kan lambat. Jadi walaupun karburator digerakin cepat, tetap tarikan motor juga ikut melambat. Itu menurut saya, dan itu motor yang masih original. Kecuali motor yang sudah dimodif seperti balap dan lain-lain, itu menggunakan karburator PE, PWK dan lain-lain, itu tidak masalah. Karena pada bagian CVT juga sudah di-upgrade, dan bukaan klep noken as itu juga sudah disesuaikan semua. Oke ya Kang Bro, kita lanjut ya. Nah ini kayak gini biasanya itu karena saringan tidak ditutup rapat, itu kayak gini ada kotorannya. Padahal saringan kertas itu harus kotorannya itu harus bersih. Ini kayak gini, water sekali Kang Bro. Nah kayak gini. Nah, lihat ya, oh kayak gini Kang Bro ya. Padahal kalau untuk saringan kertas itu Kang Bro, ini kan motor kayak gini kan saringan udaranya, filternya itu masih kertas. Biasanya itu lama kotornya. Karburator kadang tidak dicuci setahun, dibuka itu masih bersih dalamnya. Karena ini kan mungkin tidak pakai saringan, atau karena itu box filternya itu dibuka sedikit. Biasanya itu untuk mengatasi biar gasnya mau naik atau tenaganya bisa bertambah gitu ya Kang Bro. Kadang bengkel itu mengakalin seperti itu, tetapi tidak efektif ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya, kalau motor matic terutama kayak Mio kayak gini ya, kalau motor itu tidak ada tenaganya, tanjakannya kurang dan lain-lain lah pokoknya ya, itu kita mainnya itu ya Kang Bro, mainnya itu di mesin. Kalau menurut saya, kadang motor itu tidak mau digas dan lain-lain, tenaganya loyo. Seperti kasus motor ini ya, ini motor itu tenaganya kurang ya, getarannya tinggi kayak gitu, terus mesin ya agak kasar. Memang motornya sudah mulai ngasap tipis-tipis ya Kang Bro. Nah, apalagi kalau motor matic itu ngasap Kang Bro ya, karena sistem ini kan, pipa ini kan nanti masuk ke sini ya Kang Bro, ke ice ini ya kan, terus nanti masuk ke filter udara. Jadi yang dihisap kembali udara yang masuk ke karburator itu termasuk bagian dari asap dari motor itu sendiri. Makanya motor matic itu Kang Bro, itu jangan sampai ngasep kalau bisa. Kalau sudah mulai ngasep tipis-tipis, langsung bongkar aja, ganti ring piston dan lain-lain, malah dekolter lebih bagus. Karena kalau sudah sampai ngasap, bakal lebih banyak lagi uang yang mau dikeluarkan. Oke ya, ini ngasep tipis-tipis, tenaganya kurang. Nah, biasanya itu yang punya motor sudah pusing, bingung, karena dari bengkel itu yang dioprek cuman bagian ini aja terus. Kampas ganda baru, puli baru, roller baru, rumah roller baru, fumble baru, tapi tenaganya masih kurang ya. Karena matic itu ini kan cuman ya memang untuk tenaga sih, tenaga otomatis ya. Tapi tenaga yang utama untuk motor matic itu pada bagian mesin. Kalau motor biasa kayak gini, karena mereka punya gigi penggerak, gigi transmisi dan lain-lain, itu mesin, kerja mesin itu lebih ringan Kang Bro. Kalau ini kerja pergerakan piston, kerja mesin utama itu lebih berat. Makanya kalau untuk mencari tenaga memang fokus di bagian mesin dulu. Kalau Kang Bro buka sini, roller dan lain-lain, komponen tenaga, komponen kampas otomatisnya itu bagus, transmisi otomatisnya ini bagus, nggak ada masalah, roller, fumble dan lain-lain itu bagus. Kang Bro langsung ke bagian mesin aja ya. Mesin ya, karburator tetap penting ya. Kalau karburator bagus ya tetap kita akan langsung ke main di sini. Ini kalau matic itu fatal banget Kang. Setelannya rapat sedikit aja motor sudah tidak mau nanjak, hidupnya susah dan lain-lain. Itu matic ya Kang Bro. Ini saya bukan ilmu ngarang atau gimana. Ini ilmu pengalaman ya. Di samping ilmu dulu pernah ada pelajaran yang membahas tentang motor matic ya. Tapi ditambah dengan ilmu pengalaman itu biasanya itu ilmu pengalaman itu malah ngalahin ilmu-ilmu logika yang kita pelajari Kang Bro.
Oke, kita langsung bongkar karena motor ini suaranya kasar, mulai ngasep dan tenaganya memang loyo ya. Jadi saya sama yang punya motor sudah diskusi. Saya bilang ini sarankan harus diturunkan mesin, dicek ya, apakah stangnya, apakah bandulnya, apakah piston dan lain-lain ya. Karena motor yang sering kurang oli, sering ngasap itu otomatis kayak pelumasan pada bagian-bagian tertentu kan kurang Kang Bro ya, kayak keras ya, lahar bearingnya itu mulai kurang oli dan lainnya, akhirnya menjadi suaranya agak kasar gitu Kang Bro. Dan tenaganya juga ya ikut loyo, karena kalau lahar itu sudah rusak, pergerakan putaran lahar kan tidak bagus ya, ataupun klepnya dan lain-lain, noken asnya gundul atau apa, pokoknya kita cek aja ya. Oke, ini pengalaman ya Kang Bro, disimak aja terus Kang Bro, kalau bisa nggak usah di skip, karena metik itu, penyakit metik itu ndak mudah Kang Bro, betul itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau Kang Bro punya pengalaman lain metik itu lebih enak ya, silakan. Kalau menurut saya itu metik lebih sulit, karena daerah saya itu daerah pendakian, performa motor metik itu harus normal. Oke Kang Bro ya, ini kalau dilihat dari klepnya hitam kayak gini ya. Kalau dari ketebalan sisi klepnya ini ya masih wajar, normal. Kan yang ori, tapi bukan yang ori, ini sudah pernah diganti ya. Ini mereknya. Terus Kang Bro ini ya, ini penyebab motor gerak. Wah, ini sampai kayak gini loh, ada serpian-serpiannya. Lihat ya, bearingnya Kang Bro, ini bearingnya tuh sudah ngumpul di sini ya, bearingnya sudah rusak ini Kang Bro, bearingnya ya. Lihat ya, kelihatan bearingnya sudah rusak. Nah, ini sudah kocak. Kayak gini, ini menyebabkan motor bergetar semuanya Kang Bro. Kalau motor metik itu Kang Bro ya, enggak metik sih, enggak cuman metik, di motor-motor bebek juga ya. Itu kalau bearing yang, kalau motor suaranya kayak kasar getar itu biasanya bagian bearing. Kalau bearing noken as ini Kang Bro, biar kelihatannya kecil dan dia di bagian depan ya, bagian kop sini, tapi itu getarnya itu bisa seluruh mesin Kang Bro. Oke Kang Bro ya, ini noken asnya sudah kita bongkar, hancur ya, bearingnya hancur. Nah ini, nah terus tonjolan noken asnya juga sudah habis ini ya, kayak gini ya, tonjolan sudah turun. Nah kalau tonjolan noken as seperti ini tidak bakalan ada tenaganya Kang Bro ya. Ada yang tanya, noken as itu pengaruh di tenaga? Enggak Kang Bro. Oh ya, pengaruh sekali. Kalau untuk motor 4 tak ya di sini tenaga mesinnya. Kalau kampas kopling itu cuman untuk menggandakan tenaga mesin. Tenaga mesin ya, misalkan kuat narik 50 kilo ya kan, tenaga mesin itu dilipat gandakan oleh kampas kopling transmisi itu Kang Bro. Yang utama tetap di sini. Walaupun transmisi gigi 1, tapi kalau noken asnya habis ya tetap nggak ada tenaganya. Yang ada cuman batuk-batuk dan RPM-nya itu bertahan di situ aja, nggak mau naik kayak gitu ya. Ini noken asnya hancur, ininya juga sudah hancur, tapi ini bisa diakalin kalau nggak mau ganti ya. Ini bisa digurinda, diratakan, itu bisa ya, kayak gini nggak rata itu bisa digurinda, diratakan. Oke, terus karena bagian sini sudah hancur semua ya Kang Bro, jadi ini seal clamp juga diganti ya, karena kita akan ganti bloknya. Oh, buat Kang Bro yang bingung cara ngecek seal clampnya itu sudah kalah atau enggak, biasanya seal clamp itu masih kelihatan keras gitu ya Kang Bro, atau gini caranya ya, saya kasih tahu, ini cuman di channelku ini Kang Bro, saya kasih tahu rahasianya. Pokoknya subscribe Kang Bro, insya Allah nanti dapat berkahnya ya nanti. Oke ya Kang Bro, ini kan ada batang klep ya, dan di batang klep di bagian sini itu kan terbasahi oleh oli yang naik turun dari bawah ke atas ya. Cara ngeceknya itu kayak gini Kang Bro, kalau mau ngecek ya, jadi kayak gini Kang Bro ya. Ini ya, yang bagian basah ini klep ini kita kasih
oli Kang Bro, oli kayak gini ya, klepnya ini ya, kita guyur oli batang klepnya, terus kita tarik, dorong ke sini ya, dorong set ya, set, kita lihat ya, ini kan batangnya basah Kang Bro ya, batangnya kelihatan basah ya, batang klepnya ya, ini basah, berarti sealnya sudah rusak atau rembes, karena tadi kan di sini ya tertanam, terus di sini kan kita siram oli, kita tarik gini, dia basah. Harusnya seal klep itu mampu menahan ya Kang Bro, mampu menahan batang klep kayak gini. Ntar saya contohin ya, contohin di luar ya. Oke, ini seal klep baru, saya buka, saya akan masukkan ke sini ya. Nah, ini saya masukkan, malah bablasan Kang Bro. Ketika ini dikasih oli kayak gini Kang Bro, ya, ini kan dikasih oli kayak gini ya, itu kita tarik kayak gini, set, olinya itu tertahan. Nah, lihat ya, lihat di bagian sini kering ya, nah ini kering kayak gitu. Kalau yang tadi langsung basah kuyup di sini, oh basah kayak gitu. Itu fungsinya seal klep, menahan oli biar tidak masuk ke ruang bakar. Oke, jadi ini tadi motor ini ya, noken as ganti, ini nggak usah diganti. Gimana Pak? Oke, nanti ini kita ganti, karena terus terang ini Kang Bro, terus terang dari yang punya motor ini ngomong apa adanya. Jadi ngomongnya ini kan motor kan tidak ada tenaganya, terus ngasep tipis-tipis ya, dia itu punyanya uang itu cuman 500.000 ya, nanti dicukupkan lah ya, itu tantangan buat mekanik ya. Nah, nanti terserah mau dikolter apa, mau diganti blok apa, nanti ada yang rusak, pokoknya anggarannya sekitar itu. Kalau di atas itu nanti ya diakalin aja gitu ya Kang Bro. Jadi saya tadi sudah hitung-hitungan ya, hitung-hitungan itu untuk beli seal klep ya, dan saya cek semua kerusakannya ini ya, terus seal klep, terus noken as yang baru ya kan, noken as yang baru, terus sama blok yang biasa, blok yang biasa kayak gini. Karena di sini tukang kolternya ya musim corona ya Kang Bro, tahu sendiri banyak bengkel yang tutup ya. Jadi kita ganti yang ini, terus noken asnya kita ganti yang biasa juga kayak gini ya, menyesuaikan dananya ya. Terus nanti ini kita pangkas, kita gurinda ya, mungkin nanti ada sisanya uang itu untuk penggantian oli ya. Oke, kayak gitu 500.000 ya cukup ini untuk beli ini seal klep, pak sama oli, nanti sisanya untuk upahnya. Oke, Insya Allah motornya bisa normal kembali. Nanti setelah saya pasang semua, Kang Bro bisa lihat ya hasilnya. Apa mau lihat bloknya? Bloknya kayak gini ya, ini bloknya merek yang biasa ini Kang Bro, bukan yang asli. Nah, ini ya namanya barang biasa ya, kualitasnya ya luar biasa. Oke, tapi lumayan sepan kalau dari merek-merek Cina itu heranya itu ke samping itu sepan banget Kang Bro, beda dengan kolteran. Oke, kayak gitu ya, kita pasang aja, nanti Kang Bro tinggal lihat hasilnya. Insya Allah motor mau bagus, karena sayangnya ini tadi tuh nggak dites dulu, langsung saya bongkar, nggak saya tes sebelumnya dengan sesudah, harusnya kan ada. Jadi sebelumnya memang motor ini hidup, cuman digas tinggi itu nggak mau, diam di tempat. Nah kayak gitu, terus pendakian nggak kuat nanjak, pokoknya toyo suaranya kasar dan lain-lain. Oke Kang Bro, ini sudah mau maghrib ya, alhamdulillah motornya sudah selesai ini ya.
Ini belum saya pasang dek cupnya ya, belum saya pasang semua. Nah sekarang kita coba ya, ini motornya ya. Sekarang kita coba nyalakan Kang Bro. Ini untuk aki-akinya belum saya pasang semua Kang Bro. Enggak masalah kalau bukan motor injeksi itu, enggak usah dipasang aki dulu, enggak apa-apa. Sekarang saya coba nyalakan. Pakai engkolan aja ya. Nah, oke Kang Bro, alhamdulillah motor jreng enak dan suaranya halus Kang Bro, halus. Nggak kayak sebelumnya kan suaranya, wah kalau sebelumnya saya rekam ya. Sebelumnya itu bukan main suaranya kasar, pokoknya kemeruasak kayak Bro. Sekarang suaranya halus. Ini kita lihat ban belakang ya, respon gasnya gimana. Enak Kang Bro, mantul. Kita gas dikit saja langsung langsung jalan. Sekarang kamera saya pasang ke sana ya Kang Bro. Kita lihat respon motornya ya. Kameranya jatuh. Kita lihat nanti respon motornya saat digas. Tarikannya Yahut Kang Bro, enak sekali. Pokoknya digas sedikit langsung set set, lincah lah. Pokoknya akselerasinya enak ya, mungkin karena noken asnya yang baru ya. Cuman di bagian apa itu namanya, rollernya itu ada suara agak slip. Mungkin habis dibuka pambelnya masih apa itu, habis kena gemuk-gemuk ya. Oke, mungkin segitu dulu ya Kang Bro video yang bisa saya bagikan ya. Ini motor tidak ada tenaganya, ngasep loyo parah, pokoknya suaranya kasar dengan modal 500.000. Alhamdulillah motornya bisa normal kembali, tarikannya bisa Yahut, enak pokoknya langsung. Cuman ya itu sayang, ada yang disayangkan, apa itu, memang dananya cuma 500.000, cukupnya untuk beli part yang bukan original, itu yang disayangkan. Cuman semoga mudah-mudahan awet lah, karena motor ini cuman pakai untuk ngantar sekolah saja ya. Mudah-mudahan awet ya. Totalnya ya saya totalkan, maksudnya kalau ndak masa 500.000 ndak masuk akal. Bloknya itu ndak sampai 300, blok sama seal clap 300.000 ya. Terus noken asnya 100.000, berapa Kang Bro? 400.000 ya kan, 400.000. Terus olinya ya, olinya 50.000, berarti berapa? 450.000 ya kan. Sama upah bongkarnya lah ya, upah bongkarnya itu ya 70.000-an atau 50.000-an, terserah Kang Bro ya, hitung-hitung ya segitulah, atau 100.000 itu nanti terserah Kang Bro. Pokoknya ya kisaran kurang lebihnya itu 500.000. Sebenarnya upah bongkar itu paling enggak itu 100.000 Kang Bro kalau untuk motor matic bagian depan kayak gini. Cuman ya ini karena yang punya motor punyanya uang 500.000, jadi rezeki saya ya cuman segitu upah bongkarnya. Enggak apa-apa, yang penting alhamdulillah motor sehat dan semoga berkah awet ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga Kang Bro semua dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Rezeki berapapun yang bisa kita dapat hari ini, kita syukuri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.